Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai' hayya bina nuwajju syukri ilallah allazi an'amana bini'amin mutanawwi'ah zahiriyah wa batiniyah. Wa nusalli wa nusallimu 'alan nabiyil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar kaffir 'anna dzunub wal awzar amma ba'du. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan 1434 Hijriah. Sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, kualitas kita, dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji tafsir tentang salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang lain. Di mana kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan jumhurul ulama menegaskan dan menyimpulkan bahwa sebagian besar Al-Quran turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Qadar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna bimakna, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir, bermakna bahwa Allah menurunkan melewati atau melalui malaikat Jibril, menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Alkitab atau Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ditegaskan pula dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan awalan atau permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk hudan linnas sebagai manusia, petunjuk bagi manusia, dan penjelas mengenai petunjuk itu, dan Al-Furqan. Al-Furqan ay bimakna pembeda bainal haq wal batil, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Abu Isa Tirmidzi menafsirkan ayat tentang Al-Qadar berikutnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Mahmud bin Ghalain berkata kepada kami Abu Daud At-Tayalisi, kepada kami Al-Qasim bin Al-Fadil Al-Khudaimi berkata kepada kami Yusuf bin Sa'ad, seseorang menghadap Al-Hasan bin Ali setelah ia membaiat Muawiyah. Lalu orang itu berkata, wajah orang-orang mukmin menjadi hitam. Lalu Al-Hasan berkata, janganlah engkau mencelaku. Karena sungguhnya Nabi SAW melihat Bani Umayyah di atas mimbarnya. Lalu beliau bersikap buruk kepadanya, turunlah ayat Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maksud dari itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan nikmat itu adalah sebuah sungai di surga. Lalu kemudian lanjut, turunlah ayat Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Wahai Muhammad, dalam hadisnya ditegaskan, yang memiliki malam kemuliaan itu adalah kamu, Bani Umayyah. Al-Qasim berkata, maka kami menghitung masa kerajaan Bani Umayyah itu adalah 1000 bulan. Jadi beberapa penafsiran mengatakan bahwa makna dari Lailatul Qadar itu bermakna Bani Umayyah ketika menguasai atau menjadi khalifah bagi umat Islam. Karena dia memimpin Islam kurang lebih dari 1000 bulan. Tetapi sebagian al-mufassir mengatakan bahwa hadis itu adalah hadis yang mungkar. Nah, makna ini makna yang sangat luas tentang kemuliaan itu.
Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa yukhlaqu fihi abwabul jahim wa taghalla fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairha qad hurim." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kalian berpuasa pada bulan itu. Pintu-pintu surga dibukakan dan pintu-pintu neraka ditutup pada bulan itu. Setan-setan itu diikat pada bulan itu. Dan pada bulan itu pula terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Ayyub. Kalau kita melihat nilai ibadah pada bulan suci Ramadan, malam itu ketika kita melaksanakan ibadah satu malam di bulan suci Ramadan, maka nilainya adalah 1000 bulan. Sesuai dengan hadis Nabi, "Man qama Lailatul Qadri iman wahtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa bangun beribadah pada malam kemuliaan karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Artinya makna kemuliaan ini bisa dimaknai bahwa ketika orang melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan satu malam, maka itu akan menghapus 85 tahun atau 1000 bulan lamanya. Dilanjutkan dengan ayat berikutnya dalam surat Al-Qadar, pemirsa Zakat TV, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr." Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk segala urusan. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan. Kalau kita lihat dalam kitab Qatrul Ghais, ditegaskan bahwa jumlah para nabi sekitar 125.000 nabi. Sedangkan para rasul berjumlah 313. Dan malaikat jumlahnya sangat banyak. Dan juga urusannya juga luar biasa banyaknya. Baik, pemirsa Zakat TV, kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Baik pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan menyimak kajian tafsir tentang surat Al-Qadar dan kita lanjutkan ke ayat berikutnya tentang makna ar-ruh. Menurut para ulama, ar-ruh bermakna Jibril, ya, karena malaikat sungguh banyak jumlahnya sesuai apa yang telah saya sampaikan tadi. Dan ar-ruh ini, ya, malaikat Jibril mempunyai spesialisasi tugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi, khususnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan min kulli amrin, Mujahid mengatakan bahwa malam itu sejahtera, selamat dari segala urusan. Artinya segala urusan di sini bermakna bahwa kesibukan-kesibukan, ya, kebingungan, kegundahan hati tidak akan dirasakan di malam Lailatul Qadar bagi umat-umat muslim, kaum mukmin yang menikmati Lailatul Qadar dengan aman-aman ibadah yang baik tentunya. Sa'id bin Masyhur berkata, Isa bin Yunus berkata kepada kami, Al-Amashi berkata kepada kami dari Mujahid tentang salamun hiya hatta matla'il fajr.
malam sejahtera maksudnya adalah malam yang aman dan sejahtera. Sesuai dengan firman Allah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 44. Malam itu atau malam Lailatul Qadar dijelaskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Artinya urusan-urusan kita penuh dengan ketenangan, kenyamanan, dan penuh dengan hikmah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hisam dari Abu Ishaq bin Ashib berkata kepada kami tentang min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Maksudnya para malaikat yang tugasnya bermacam-macam, ada tugas yang sujud, tugasnya yang ruku, hamlatul arsy yang membawa arsy dan sebagainya, membawa kemuliaan bagi para penghuni masjid, bagi para hamba yang duduk bersimpuh menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, min kulli amr dari segala urusan dia, urusan keluarganya, urusan apapun agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam itulah para malaikat menyampaikan ketenangan dan juga kemudahan-kemudahan bagi setiap kesulitan yang makhluk atau yang kita rasakan saat itu. Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah Lailatul Qadar hanya ditemukan saat zaman Rasul saja, zaman ketika Nabi Muhammad hidup, dan ketika nanti menjelang hari kiamat Lailatul Qadar tidak ditemukan lagi? Dalam hadis ini ditegaskan seluruh fi ayyi Ramadan, di setiap bulan Ramadan akan turun malam Lailatul Qadar. Altamisuha fil ashril awal awil ashril akhir. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam pertama atau di 10 malam terakhir. Zakat TV yang berbahagia, oleh karena itu, kalau kita lihat dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar, maka kita akan temukan beberapa referensi hadis yang menguatkan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dan bulan Ramadan, yaitu malam ke-9, malam ke-7 dan malam ke-5. Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ketika kita menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar itu keutamaannya sesuai dengan hadis Nabi tadi lebih dari 1001 bulan dan itu akan menghapus dosa-dosa kita sepanjang hidup kita? Maka Sufyan berkata kepada kami dalam hadis Imam Ahmad, aku mendengar Abdah bin Asim dari Zira bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Abu Munzir, saudaramu Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa bangun malam untuk beribadah sepanjang tahun, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ia menjawab, semoga Allah mengasihinya, sungguh telah diketahui bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, tepatnya malam ke-27. Ia kemudian bersumpah. Aku bertanya, bagaimanakah kamu mengetahui hal itu? Ia menjawab, berdasarkan tanda-tanda yang telah mengabarkan kami tentang malam itu, matahari pada pagi harinya terbit tanpa sinar yang kuat atau tidak panas. Itu sebagai tanda-tanda Lailatul Qadar yang menjelaskan bahwa kita akan menemukan di malam-malam ganjil, sesuai dengan hadis tadi dikatakan bahwa malam tanggal 27 ataupun malam-malam ganjil yang lain, yang tentunya ketika kita beribadah di malam itu kita akan mendapatkan kemuliaan 1000 bulan. Dan ketika kita melakukan itu sepanjang tahun, maka kita akan menemukan malam Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada setiap kaum mukmin di setiap bulan suci Ramadan. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali ke segmen berikutnya.
Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bambang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih kita membahas tentang kemuliaan Lailatul Qadar yang kita kaji dari tafsir Ibnu Katsir di surah Al-Qadar. Kita bisa menyimpulkan bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan tentunya tidaklah luput dari segala kesalahan. Oleh karena itu, sebagai pensuci diri kita, maka kita memperbanyak amal ibadah di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu tentunya banyak keistimewaan-keistimewaan. Selain Al-Quran diturunkan di permulaannya di bulan suci Ramadan, tentunya ada hari atau malam yang nilainya 1001 bulan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, jika telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam itu dan membangunkan keluarganya serta syadza al-mi'zar. Syadza al-mi'zar bermakna giat ibadah. Ya. Kita mengharuskan menguatkan diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya di malam-malam hari terakhir Ramadan, yaitu malam-malam ganjil. Karena Allah Subhanahu wa taala tentunya akan memberikan kedamaian-kedamaian kepada kita, dan tentunya Allah memberikan banyak hikmah dalam segala aktivitas hidup kita. Oleh karena itu, nikmatilah Ramadan dengan segala pujian untuk Allah, dengan segala permohonan ampunan atas segala kekhilafan yang kita lakukan. Ada beberapa referensi yang kita bisa amalkan bagaimana seorang mukmin, seorang muslim mohonkan ampunan di bulan suci Ramadan dengan senantiasa membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunlah kami. Taqulin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka mengampuni, maka ampunkanlah aku. Itulah beberapa doa yang biasa diamalkan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak diamalkan juga di malam-malam menjelang akhir bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, hikmah kepada kita, pada keluarga kita, dan juga kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita. Semoga Allah juga mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Demikian kajian tafsir pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.